secara kasarnya saja gitu, oh ini bocor ini bisa dilakukan dengan penggantian alat misalkan atau dengan perbaikan atau dengan misalkan, mmm penggunaan bahan yang lebih, tidak berbahaya gitu ya, atau dengan laju alirnya, kondisi operasinya diganti gitu. Di tahap 3 baru sampai situ opsinya. Nah, tapi di tahap 4 ini, dari keempat opsi itu kita lihat lagi gitu ya, secara kelayakan teknis, secara kelayakan ekonomi, itu seperti apa. Misalkan tadi ada mengganti bahan, oh nggak bisa, bahannya nggak bisa diganti secara teknis, itu, bahan utamanya gitu, nggak bisa diganti sama yang lain, berarti penggantian bahan nanti kita eliminasi gitu ya. Dan terus kemudian misalkan ada, penggantian alat. Nah, penggantian alat ternyata kita hitung secara kelayakan teknis bisa nih, layak nih secara teknis bisa diganti alatnya. Tapi kita evaluasi kelayakan ekonomis, oh ternyata tidak bisa karena alatnya terlalu mahal misalkan, nanti BEP-nya, tidak balik modal gitu atau misalkan, apa namanya, itu tidak menguntungkan gitu secara ekonomis, kita mengganti alat itu. Nah berarti ya terpaksa apa namanya, si alat itu opsi penggantian alat harus dicoret juga gitu ya. Jadi nanti hasil rekomendasi itu harus memenuhi evaluasi kelayakan teknis dan juga evaluasi kelayakan ekonomis gitu ya. Nah tadi ada opsi satu lagi yaitu perbaikan. Oh ternyata perbaikan secara teknis oke nih dan, secara ekonomis setelah dihitung juga nggak terlalu mahal, terus bisa BEP-nya balik cepat gitu ya dan prosesnya berjalan seperti biasa. Nah, nanti yang direkomendasikan adalah perbaikan alat gitu, ya contohnya gitu ya. Oke, kita lihat ada apa aja di evaluasi kelayakan teknis dan juga evaluasi kelayakan, ekonomis. Oke, di sini ya nanti kita akan lihat evaluasi kelayakan teknis, ekonomis, dan rekomendasi. Nah, masuk ke evaluasi kelayakan, teknis yang pertama, jadi tujuan dari evaluasi kelayakan teknis ini adalah supaya alternatif yang dievaluasi, akan dapat bekerja sesuai dengan aplikasi dan spesifiknya gitu. Maksudnya adalah jadi yang kita, berikan alternatifnya itu dia dapat bekerja ya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Kayak tadi, mmm, penggantian alat, dia bisa bekerja sih gitu ya. Jadi dia lolos secara, kelayakan teknis gitu, karena kita tidak melihat evaluasi belum masuk ke ekonomisnya, baru teknisnya. Jadi penggantian alat lolos, terus juga tadi, perbaikan alat lolos gitu ya. Tapi kalau penggantian bahan baku, oh dia nggak lolos karena bahan bakunya ya cuman satu gitu, atau misalkan penggantian kondisi operasi gitu ya, misalkan dia tuh bocor karena si flow-nya terlalu tinggi, tapi pas flow-nya direndahkan gitu ya, laju alirnya direndahkan, dia nggak bocor. Cuman pas, laju alirnya ditinggikan, dia bocor gitu, atau pas tekanannya ditambah, dia bocor, tapi pas tekanannya tidak ditambah atau dikurangkan, dia tidak bocor gitu misalkan. Nah, itu nggak lolos karena apa? Karena ya kondisi operasi kan tidak bisa diubah ya, misalkan kalau kondisi operasinya diubah nanti hasilnya ke produknya berbeda gitu misalkan. Jadi tadi penggantian kondisi operasi ataupun penggantian bahan baku, dia tidak layak secara teknis karena dia setelah dievaluasi tidak dapat bekerja sesuai dengan aplikasinya, gitu ya. Nah, kalau penggantian alat atau perbaikan alat setelah dievaluasi secara teknis, dia dapat bekerja sesuai dengan aplikasinya. Oke, dia lolos masuk tahap selanjutnya nanti evaluasi ekonomi seperti apa, gitu ya. Nah, ini ada kriterianya, kriteria evaluasi teknis. Yang pertama evaluasi kelayakan teknis atau proses, yang kedua ada evaluasi kelayakan bahan, ya, kita lihat. Nah, untuk, evaluasi proses itu ada beberapa pertanyaan ya yang, dapat menjawab sehingga yang kita tawarkan atau yang kita, apa namanya, berikan opsinya itu dia termasuk. Nah, beberapa pertanyaan itu ada di sini ya, tapi pertanyaannya itu enggak harus semuanya terjawab gitu ya, karena memang ada beberapa opsi tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ataupun bisa juga di luar pertanyaan ini ya, ini sebagai panduan atau contoh saja ya. Contohnya, apakah alternatif yang diberikan tersebut sudah terbukti ampuh? Apakah bisa dan mudah didapatkan?
tidak mengganggu operasi yang sedang berjalan, apakah kemungkinan gagal menerapkan pilihan tersebut, apakah sistemnya aman buat pekerja gitu ya, masih ada tempat untuk peralatan proyek gitu ya, kalau misalkan tadi menambah alat baru. Misalkan pas saya nggak mengganti atau saya tidak memperbaiki tapi menambah alat baru. Nah ini apakah ada nggak gitu? Kalau misalkan, oke bisa nih menambah alat baru gitu ya, dia menambah alat tambahan gitu ya, jadi bukan mengganti, tapi kayak menambah alat tambahan. Oh bisa masuk gitu ya, tapi lihat tempatnya ada nggak gitu ya, kalau tempatnya nggak ada ya percuma gitu ya. Terus apakah alat baru atau bahan dan prosedur operasinya sesuai dengan kondisi yang telah ada, aliran kerja produksi rate misalkan. "Pak ini bahannya bisa diganti Pak," gitu ya, "tapi kondisi operasinya harus diubah." Nah itu sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian, apakah perlu penambahan tenaga kerja gitu ya, tadi kayak nambah alat baru bisa tempatnya ada. Nah, ternyata si alat baru ini harus dioperasikan karena dia punya sistem operasi sendiri gitu. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Nanti kan misalkan, oh iya harus nambah alat kerja tenaga kerja, bisa ditambah, tapi nanti masuk nggak ke kelayakan ekonomisnya gitu kalau nambah tenaga kerja, berarti kan harus nambah upah ya. Kemudian apakah kapasitas utilitasnya masih cukup, nambah alat baru nih tadi, terus dia dioperasikan sama listrik. Nah, masih cukup nggak gitu listrik di pabrik itu gitu ya misalkan. Ternyata alat barunya menyedot atau mengkonsumsi listrik yang sangat tinggi gitu ya. Nah, cukup, masih cukup misalkan. Tapi secara ekonomis gimana? Ternyata tidak ekonomis atau tidak gitu ya. Nanti masuk ke evaluasi ekonomi selanjutnya. Oke, selanjutnya berapa lama produksi dihentikan, apakah vendor memberikan jasa purna jual gitu ya, ini juga penting. Misalkan kita mau mengganti alat gitu ya. Nah, alat yang baru ini dari suatu vendor, kita lihat dulu track record vendornya gitu. Nanti misalkan kalau ternyata vendornya dari Cina, terus alat itu tahun kedua rusak gitu ya. Nah, apakah si vendor ini mau bertanggung jawab atau tidak gitu? Apakah ada jasa perbaikannya gitu ya, masih ada garansinya gitu ya, atau misalkan kalaupun tidak ada garansi, okelah tidak ada garansi atau garansinya sudah habis di tahun kedua ini. Nah, tapi ada nggak di Indonesia tuh si, apa namanya, teknisinya gitu ya. Jangan-jangan nggak ada lagi teknisinya, nanti percuma kalau misalkan rusak gitu, terus nggak ada teknisinya, ya itu kita sama aja kayak beli alat yang tidak berguna ya, alat yang tidak berfungsi gitu. Jadi harus dipastikan juga gitu. Kemudian apakah sistem yang diusulkan, membuat masalah lingkungan baru gitu ya. Nah, misalkan nambah alat atau ganti alat gitu ya, ternyata, prosesnya bagus gitu ya, jalan lancar gitu. Tapi malah menambah polusi, misalkan menambah limbahnya makin banyak gitu ya. Itu juga harus dipikirkan gitu ya, harus dipertimbangkan. Apakah perlu memanggil tenaga ahli dari luar untuk pemilihan penerapan tersebut? Ini juga ya. Misalkan, mmm, alatnya masih canggih, masih belum pernah ada, perlu nggak sih kita manggil orang untuk, ngasih opinian gitu ya, ngasih opinian atau ngasih pandangan tentang alat atau teknologi yang mau kita beli atau mau kita terapkan di industri kita, gitu ya. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan umum ya yang menjadi panduan jika proses atau, ya jika di sebuah proses itu kita mau melakukan kelayakan teknisnya, gitu ya. Ke selanjutnya ada bahan, ya bahan juga sama gitu, nggak semuanya bisa diterapkan, tapi ini panduan umum dan juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan tambahan yang bila mana diperlukan bisa menjadi masukan opsi di pertanyaan bahan untuk evaluasi kelayakan teknis gitu ya. Maksudnya apakah bahan tersebut merupakan bahan beracun dan berbahaya, apakah degradable, apakah bahan tersebut dapat didaur ulang atau diolah gitu ya. Apakah bahan tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga tidak mengganggu proses produksi, gitu ya. Oke, selanjutnya ada evaluasi ekonomis. Nah, tadi setelah dari teknis, masuk gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab dan ternyata pertanyaan-pertanyaan itu, menghasilkan sebuah,
apa ya, jawaban yang memang masuk semua gitu ya secara, eee, teknis gitu ya. Nah, cirinya masuk itu ya dapat terjawab dan dapat tervalidasi jawabannya gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini gitu. Tentu saja jawabannya jawaban-jawaban yang positif ya, bukan jawaban yang negatif. Karena kalau misalkan, "Pak, itu semua juga bisa terjawab, Pak." Ya memang bisa terjawab gitu ya. Tapi apakah jawabannya itu sesuai yang diharapkan? Tentunya jawaban yang positif atau yang negatif. Kalau misalkan lebih banyak yang negatif ya, lebih dari 50% ya, itu negatif, berarti itu tidak layak secara teknis. Tapi kalau misalkan lebih dari oh sorry kurang dari 50% ya tadi. Kalau lebih dari 50% gitu ya, minimal di 70% terjawab dan jawabannya positif gitu ya, sesuai yang diinginkan, maka itu akan lolos kelayakan teknis, baik proses maupun bahan gitu ya. Oke selanjutnya, untuk ekonomi analisis, evaluasi kelayakan ekonomi gitu ya. Ini di sini ada pengertiannya. Jadi analisis ekonomi yang digunakan biasanya metode yang standar untuk menghitung keuntungan ya. Misalkan payback period, BC ratio, eee, kemudian ada net NPV ya, net present value atau nilai saat ini gitu ya. Kemudian juga ada IRR atau internal rate of return ya. Nah, kemudian juga harus diperhatikan ada biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan untuk membangun sarana maupun prasarana yang diperlukan dan kadang-kadang disebut juga sebagai biaya modal tetap. Kayak di sini untuk, kelas 3 sendiri saya rasa sudah belajar ekonomi teknik ya, kemarin juga ekonomi tekniknya sama siapa? Sama Pak Teguh atau sama Pak Tri? Kelas C sama kelas D? Kelas C sama Patri. Patri, kalau kelas D sama siapa Pak Teguh? Patri juga? Sama Patri juga, Pak. Oke, sama Patri juga ya. Kayak di sini hanya akan mengulang sedikit ya, jadi tidak akan membahas lebih banyak ya, tidak akan mendalam karena memang untuk evaluasi ekonomis ini persyaratannya harus sudah, belajar ekonomi teknik ya. Di ekonomi teknik sendiri pasti sudah karena dia mata kuliah satu mata kuliah sendiri gitu ya, pasti sudah sudah memperdalam ya, sudah dalam dalam, eee, pelajaran ekonominya sendiri gitu ya. Jadi di sini hanya membahas sekilas-sekilas saja. Oke, tadi lanjut ya. Nah, untuk biaya investasi ini ada beberapa contohnya ya. Contohnya pengadaan tanah gitu ya, pembangunan gedung, pembangunan sarana maupun prasarana, pembelian mesin-mesin peralatan gitu, dan juga ini ada biaya-biaya lainnya yang menyangkut pembangunan proyek. Nah, ini beberapa contoh ini disebut biaya investasi gitu ya, karena dia merupakan modal tetap gitu ya, tidak akan berubah ataupun tidak akan berkurang dan juga tidak akan bertambah selama itu tidak, diperjualbelikan gitu ya. Karena kan kalau kita bikin industri jangka waktunya kan panjang biasanya ya, mungkin bisa puluhan tahun gitu ya, periode periode apa namanya, operasinya gitu ya, pengoperasiannya. Kalau bisa sampai selama-lamanya gitu ya, tapi biasanya itu ada, jangka waktunya, misalkan 100 tahun, 50 tahun gitu, nanti diperbaharui lagi gitu ya. Nah, selama si, periode pembaharuannya itu tidak ada klausa atau tidak ada rencana untuk dijual gitu, maka itu akan tetap masuk ke modal atau, biaya modal tetap gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk payback period. Apa sih itu payback period? Jadi payback period itu adalah suatu metode analisa, finansial yang memperlihatkan berapa jangka waktu yang diperlukan gitu ya dari suatu investasi gitu ya. Berdasarkan perbandingan antara nilai investasi dengan pemasukan yang diperoleh dari investasi tersebut. Jadi
Payback period-nya itu nilainya adalah perbandingan antara nilai investasi dan perkiraan pemasukan setahun. Misalkan investasinya untuk tanah berapa miliar gitu ya. Nah, kemudian untuk, pemasukannya setahun itu misalkan berapa atau berapa triliun gitu, investasinya 1 triliun. Nah, pemasukannya itu setahun itu kira-kira, mmm, 500 juta gitu. Nah, 1 triliun dibagi 500 juta itu adalah waktu ya, eee, waktu mulai dihitungnya keuntungan. Jadi sebelum sebelum waktu itu masih disebutnya waktu nombok gitu ya, nombok karena modal kita kan dipakai untuk nilai investasi, gitu ya. Tadi investasi itu ada gedung, bangunan, sarana prasarana, mesin-mesin peralatan, terus juga biaya-biaya lain yang menyangkut pembangunan project gitu ya. Nah, jadi kita harus menghitung dulu nih sebelum kita menghitung keuntungan, keuntungan yang lainnya gitu ya, kita harus ngitung dulu payback period-nya itu berapa lama, gitu. Jika payback period kurang dari umur investasi, maka usulan proyek dapat diterima, gitu ya. Namun jika payback period lebih dari umur investasi, maka usulan itu tro eee, di apa ditolak, gitu ya. Nah, ini juga termasuk untuk produksi bersih juga ya, nanti kita, harus menghitung gitu, untuk kita tadi mau mengganti alat misalkan dengan alat yang baru. Nah, nilai investasinya berapa, terus perkiraan pemasukan per tahunnya berapa gitu, masuk enggak gitu. Nah, selanjutnya ada, BC ratio atau BCR ya, BC ratio atau BCR ini, mmm, apa namanya, ininya, penjelasannya adalah perbandingan antara manfaat dengan ongkos yang dikeluarkan, gitu ya. Jadi, manfaat dibagi ongkos. Nah, manfaatnya ini nggak selalu bentuk uang, tapi nanti ujung-ujungnya kita konversi ke uang, gitu, ya. Eee, Misalkan contohnya itu, benefit-nya itu misalkan pembangunan tol atau pembangunan WUS misalkan ya, pembangunan WUS. Nah, itu manfaatnya itu apa sih? Mengurangi kemacetan misalkan ya, mengurangi kemacetan di jalan misalkan atau memotong waktu yang harusnya biasanya 3 jam, ini hanya jadi 1/2 jam dari Bandung ke Jakarta. Nah, nanti kita konversi dari 3 jam menjadi 1/2 jam gitu ya, atau 2,5 jam itu kira-kira kalau dikonversi ke uang berapa? Caranya gimana? Ya kita harus punya data. Di konversi itu kita punya data produktivitas seseorang itu dalam sejam itu sebenarnya menghasilkan berapa uang sih gitu, berapa berapa rupiah sih misalkan. Ya ini nggak bisa dipukul rata ya. Jadi memang harus dipandangnya kalau misalkan kasus ini per orang. Misalkan si orang itu kerjanya di BUMN di Pertamina misalkan ya. Nah di Pertamina itu dia, eee, untuk efektivitas seseorang itu dia per jamnya dinilai berapa misalkan untuk, level manajer. Oh level manajer ini sebenarnya sehari itu sejam itu bisa menghasilkan uang, eee, misalkan 500 ribu. Itu perhitungannya dari mana, Pak? Ya dari gaji dia dibagi sama waktu kerja dia gitu ya. Waktu kerja dia misalkan 8 jam, gaji dia berapa juta misalkan. Nah dibagi hasilnya dapat 500 ribu. Oke, 500 ribu itu berarti dikonversi adalah benefit atau misalkan konversi, efektivitas pekerjaan dia gitu ya, efisiensi pekerjaan dia gitu. Nah, nanti dihitunglah tadi waktunya gitu ya. Misalkan dia harus ke Bandung, biasanya pakai pakai jalan darat gitu ya, pakai via darat, itu dia menghabiskan waktu 3 jam gitu. Nah, berarti ada 1,5 juta yang hilang dari efektivitas dia, gitu ya. Nah sekarang kalau pakai U sama 1/2 jam gitu ya. Jadi yang hilang itu hanya cuman misalkan, berapa gitu. Jadi yang hilang cuma 250 ribu misalkan ya 1/2 jam tadi. Jadi sebenarnya dia bisa masih meng-save dari tadi 1,5 juta, yang hilang asalnya naik naik mobil, terus kemudian sekarang naik bus cuma 250, berarti sebenarnya efektivitas dia cost-nya itu keuntungannya atau benefit-nya setara dengan
Rp1.250.000 gitu ya, dibanding sama kos, kos itu pengeluarannya, ongkosnya berapa gitu, sebelumnya berapa, terus sekarang berapa. Ya tentu saja pakai mobil atau pakai travel dia lebih murah kosnya ya, lebih murah misalkan pakai travel itu cuman 100.000 tapi kalau pakai pakai Whoosh itu dia 350.000. Nah tadi dibagi aja berapa gitu bisi rasionya. Nah kalau bisi rasionya lebih dari nol, eee, atau juga yang kedua bisa bisi rasionya sama dengan satu gitu ya. Itu contohnya ya gitu. Tapi kalau di industri pasti nanti benefit sama cost-nya itu pasti akan satu atau juga lebih dari nol atau lebih dari satu nilainya, biasanya seperti itu. Nah ini contohnya ya, ada contohnya. Berdasarkan hasil pengamatan, pada proses ini terbentuk limbah cair dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu singkat. Pada tangki pembersih lemak digunakan larutan alkali. Namun, material tangki yang terbuat dari besi dapat larut ke dalam larutan tersebut. Hal ini menimbulkan kontaminasi larutan pembersih. Kontaminasi terlihat dari perubahan sifat fisik dan kimia antara lain perubahan warna larutan, kenaikan konsentrasi, serta peningkatnya pH menjadi 12. Akibatnya terjadi pemborosan bahan baku dengan total kehilangan larutan sekitar 52.000 liter per 8 bulan. Contoh tampilan larutan terkontaminasi disajikan gambar 2. Nah ini. Jenis tangki yang digunakan idealnya tidak bereaksi dengan larutan alkali, sehingga terbentuk limbah cair dapat diminimalkan dan pemakaian bahan baku menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, tangki tidak diganti, tetapi dimodifikasi dengan penambahan lapisan atau lembaran polipropilen. Modifikasi ini merupakan salah satu peluang penerapan produksi bersih. Analisis ekonomi terhadap biaya investasi penghematan yang diperoleh dihitung sebagai berikut. Nah, ini jadi kasusnya ada limbah gitu ya, limbah cair, ada proses gitu ya. Nah, di proses ini terbentuk limbah cair gitu. Nah, untuk membersihkan limbah cair ini digunakan larutan alkil gitu ya, biar si limbah cairnya ini dia larut gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai alkil itu dia dapat merusak si pinggiran-pinggirannya, karena pinggiran-pinggirannya ini dia pakai besi gitu ya, bereaksi sama besi sehingga nanti, terjadi perubahan atau terjadi perubahan sifat fisika dan kimia, antara lain warnanya jadi berubah gitu ya, kemudian konsentrasinya naik, terus pH-nya juga jadi 12 gitu, misalkan sebelumnya pH-nya pH mendekati netral gitu ya, atau pH-nya tidak pH tinggi gitu. Nah, hal ini tuh jadi boros gitu ya, kehilangan larutan 52 ribu liter per 8 bulan karena yang harusnya tadi melarutkan si alkilnya saja, tapi karena dia larut terhadap besinya, bereaksi dengan besinya gitu ya, jadi yang bereaksi itu bukan sama si limbah cair, tapi sama besinya gitu. Taunya dari mana ya tadi, pH-nya naik jadi 12 gitu ya, terus juga terjadi kenaikan konsentrasi gitu ya, si limbahnya itu gitu. Nah, gimana caranya gitu ya, katanya di sini opsinya adalah nggak diganti si tangkinya gitu, tapi, mmm, dengan dimodif, dengan cara dilapisi sama lembaran polipropilen. Nah, di pinggirnya itu dikasih kayak terpal lah ya, istilahnya ya kayak polipropilen itu, lembaran kayak terpal yang tebel gitu ya. Nah, perhitungannya seperti ini. Dia ngitung nih. Nah, polipropylen itu harganya pada saat itu 6.315.925. Kemudian biaya pengelasannya, ini mungkin untuk mengaitkan atau menempelkan gitu ya polipropylennya adalah 3 juta. Nah, Mmm, kemudian ini total investasinya ternyata 9.733.955 gitu ya. Tentu saja ini polipropilennya udah total ya, misalkan nanti kalau misalkan kalian menghitung berarti polipropilennya semeter berapa gitu ya. Terus kalian butuh berapa meter, luasnya berapa, kemudian dikalikan dulu itu hasilnya gitu.
biaya pengelasannya juga ya, biasanya biaya pengelasan itu per meter berapa, kemudian kalian butuh berapa meter gitu ya, atau satu titik berapa, kalian butuh berapa titik pengelasannya dikalikan gitu ya. Ini hasil totalnya pada contoh ini ya. Kemudian biaya larutan alkil yang digunakan itu ada, 483.600.000 per tahun. Pemakaian larutan alkil itu hanya bertahan hingga 8 bulan, seharusnya dapat digunakan selama 1 tahun, gitu ya. Nah, ini kita hitung per bulannya itu sebenarnya berapa gitu ya. Jadi kalau 8 bulan itu ada kehilangan sekitar 4 bulan ya dari 1 tahun itu. Jadi kita konversi per bulannya berapa. Nah, ternyata dibagi 12 per bulannya itu 40 juta gitu. Nah, dikali 4 itu kehilangannya, kerugiannya gitu ya, harusnya setahun tapi jadi 8 bulan berarti kerugiannya sekitar 40 juta berarti kali 4 160 ya, sekitar 160 atau 170 juta. Dia tuh kehilangan 170 juta gitu. Oh, ini ada nih. Nah, apabila penambahan seperti lembar propelen tangki di casing dapat dilaksanakan, maka kerugian selama 4 bulan yaitu 161 juta ya. Tadi ya dihitungnya 4 kali 4 bulan dikali 40 juta, 160 juta. Nah, sekarang kita tinggal hitung cost-nya, misalkan di sini dia per 5 tahun gitu ya. Tadi jadi 9 juta, total investasinya dibagi 5 tahun, jadi hasilnya sekian per tahunnya gitu ya. Nah, BISI rasionya kita hitunglah gitu ya BISI rasionya. Tadi penghematannya itu adalah 161 juta ya. Itu per 4 bulan ya, karena kan di sini harusnya 1 tahun, tapi dia cuman dapatnya 8 bulan. Berarti kan, loss-nya itu sekitar 161 juta gitu ya, dalam 1 tahun itu dia kehilangan 161 juta gitu, karena yang harusnya dapat setahun, dia hanya dioperasikannya dapatnya 8 bulan. Nah, kemudian kita hitunglah ya BISI rasionya. Nah, BISI rasionya, lebih daripada 1 ya, 82,8 gitu. Tadi kalau lebih dari 1, nah ini ya lebih dari 1 BISI rasionya. Kemudian PBP-nya itu tadi payback period-nya, itu dia dapat berhasil atau balik lagi keuntungannya setelah 0,24 tahun ya. Atau sekitar berapa bulan tuh 0,24, 0,25 ya, berarti 12 kali 0,25 gitu. Nah, dia itu dapat sekian bulan gitu ya, payback period-nya gitu. Gitu ya, jelas ya? Jadi di sini untuk cara menghitung BISI rasio dan juga PBP-nya gitu. Oke, selanjutnya ada NPV. NPV adalah, suatu metode analisa di mana seluruh transaksi yang ada dalam cash flow, baik pendapatan maupun pengeluaran. Cash flow itu adalah, bukan kegiatan ya, proses atau seluruh kegiatan, benar ya, seluruh kegiatan keuangan ya. Jadi mau pendapatan masuk ataupun pendapatan keluar gitu ya. Kemudian pendapatan dari sampingnya atau mungkin pengeluaran, biaya tak terduga, pokoknya semuanya gitu ya, cash flow. Dihitung ya, maupun pengeluaran dihitung ke nilai saat ini atau present value, sehingga dapat dilakukan analisis dan perbandingan antara present value dan juga present value cost, gitu ya. Nah, ini memang agak tricky ya. Jadi dia itu, seluruh pengeluaran dan pemasukan ya, yang kita dapatkan nantinya, saat ini kita hitung dianalisis, dibandingkan gitu ya dengan, apa namanya, nilainya gitu. Nanti kita lihat ya ada di belakang. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Rate of return adalah suatu nilai suku bunga, biasanya dalam bentuk persen, di mana dicapai titik impas dari investasi yang ditanamkan terhadap penerimaan selama periode proyek, gitu ya. Jadi ini ada suku bunga, nilai suku bunga ya. Kita melihat suku bunga, bank
saat itu gitu ya. Jadi nanti harus ada faktor dari suku bunga itu. Oke, ini ada contohnya untuk NPV ya. Sebuah perusahaan saat ini memasang alat untuk mengurangi ongkos katanya. Alat dibeli dengan harga 1 juta, mempunyai umur 5 tahun ya. Jadi 1 juta mempunyai umur 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Jadi benar-benar udah 5 tahun udah aja gitu ya, nggak ada nilai sisanya. Alat menghasilkan penghematan sebesar 300.000 sampai tahun kelima dengan MAAR sebesar 7%. Berapa NPV-nya gitu. Nah, eee, jawabnya gini ya, bila mana digambarkan dalam tabel, maka nilai investasi yang harus dikeluarkan minus ya, dan nilai penghematan yang diperoleh setiap tahun plus. Ini tahun pertama ya, tahun ke-0 gitu ya, kita kan mengeluarkan, tadi investasi alatnya 1 juta. Nah, tahun kedua kita menghasilkan, uang ya, penghematan, sorry bukan menghasilkan uang, menghasilkan penghematan 300.000 gitu ya, sampai tahun kelima gitu. Nah, totalnya secara keseluruhan selama 5 tahun kita menghasilkan penghematan sebesar 1.500 gitu ya. Nah, ini jika dibentuk, grafiknya gitu ya, di grafisnya seperti ini, gitu. Oke, nah cara menghitung NPV sama dengan seperti ini ya, nilai biaya investasi ditambah CF1 ditambah MAR ya, ditambah CF2 dan sampai CFN gitu. N ini tergantung berapa tahunnya gitu ya. CF itu adalah arus kas, cash flow maupun inflow maupun outflow ya pada periode ke-1, ke-2 dan sampai ke tahun ke-N. Bisa per tahun, per bulan, dan seterusnya tergantung, gitu ya. Kemudian MAR adalah minimum acceptable rate of return ya, tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan. Biasanya mengacu pada suku bunga yang didapat atau diperoleh dari alternatif investasi lain dengan resiko sebanding, gitu ya. Jadi MAR ini sebenarnya sudah ditentukan ya saat kalian mendapatkan atau mencari, apa namanya, investasi ya, investasi yang sebanding. Biasanya sudah ada di ketentuan sih MAR ini, gitu. Kalau di tingkat, yang lebih tinggi ya, nanti kalau di industri perhitungan MAR ini lebih lebih rumit ya, maksudnya lebih rinci lagi karena mungkin investasinya banyak gitu ya. Terus nanti perhitungan-perhitungannya juga apa namanya, dipengaruhi oleh berbagai variabel-variabel gitu. Tapi untuk sarana pembelajaran kita MAR-nya itu untuk satu saja ya. Jadi langsung kita dapatkan satu nilai MAR sebesar ini gitu ya. Nah, N itu adalah jumlah periode ya tadi ya, bisa, apa namanya, tahun, bulan ya, kalau di sini dia disebutnya per apa tadi, per tahun ya, 300.000 per tahun. Sesuai dengan umur proyek atau umur ekonomis aset gitu ya. Nah, biasanya saat kita beli juga pasti kita sudah mempunyai, data umur dari si aset tersebut gitu ya. Jadi bisa umurnya 5 tahun, 10 tahun gitu. Ini biasanya diketahuin dari produsennya juga gitu ya. Misalkan masa gunanya itu produktifnya sampai 10 tahun gitu ya. Mesin cuci ini masa produktifnya sampai 5 tahun, misalkan dengan beban kerja yang seperti kita kasih info gitu. Misalkan beban kerja kita, kita nyuci seminggu 3 kali, misalkan dengan rata-rata nyucinya itu, 3 kilo pakaian misalkan gitu ya. Oh, mesin cuci ini kalau misalkan penggunaannya konsisten seperti itu, bisa bertahan sampai umurnya 5 tahun, Pak, gitu misalkan. Nah, kalau di industri kan, ya kalau mesin cuci kan nggak tentu ya seminggu berapa kali, tergantung cuciannya banyaknya kapan gitu. Kalau di industri kan nggak gitu ya, kalau di industri kan pasti tetap gitu bahwa, si si proses ini membutuhkan alat ini akan bekerja sekian waktu dalam seharinya, misalkan seharinya itu
3 shift, satu shift-nya itu, misalkan bekerja 8 jam misalkan gitu, kemudian ada waktu istirahat atau dimatikan mesinnya 1 jam atau setengah jam gitu. Sehingga dalam setahun itu totalnya berapa ratus jam atau berapa ribu jam kerja mesin ini gitu. Nah nanti bisa ketahuan gitu ya, oh, misalkan setahun dia kerjanya 1.000 jam misalkan, oh 1.000 jam ya berarti 10.000 jam mesin ini, bisa bertahan sampai 10 tahun gitu, itu ya. Kemudian, nah ini contohnya ya, jadi cash inflow penghematan per tahun 300.000, biaya investasi awalnya 1 juta, umurnya 5 tahun, nilai sisanya 0, MAR-nya 7. Jadi cara perhitungannya seperti ini, ya tadi untuk investasi dikasih nilai minus, kemudian nanti, ini rumusnya gitu ya. Nah, 300, nanti ada juga tahun pertama menghemat 300, tahun kedua dia menghemat 200, tahun pertama dia menghemat 100, makin nurun ada yang kayak gitu kasusnya. Ada juga misalkan tahun pertama dia menghemat 300, tahun kedua 200, tahun ketiga 300 lagi gitu, ada. Itu case-nya gimana, Pak? Ya misalkan mesinnya tahun pertama itu dia 1.000 jam, mesin tahun kedua itu dia dipaksa jadi 1.500 jam, jadi penghematannya bisa nurun gitu. Mesin tahun ketiga dia kembali ke 1.000 jam gitu. Ya misalkan tahun kedua itu, atau misalkan bulan pertama, bulan kedua, karena bulan kedua itu orderan banyak misalkan, ada event-event tertentu, jadi tahun kedua atau tahun genap itu orderan bakal meningkat, tapi bulan genap dia orderan meningkat, tapi bulan ganjil dia orderannya standar gitu, itu juga ada. Nanti tinggal dimasukkan ke sini perhitungannya sesuai dengan tadi CF-nya ya. Nah kemudian hasilnya NPV-nya adalah sekian ribu gitu ya. Nah karena NPV nilai positif maka proyek dinyatakan layak untuk dijalankan. Tapi kalau nanti ternyata hasilnya NPV-nya negatif gitu ya setelah ditambah minus biaya investasi ini, maka itu tidak bisa atau proyeknya tidak layak gitu ya. Oke selanjutnya ada IRR. IRR tadi sudah dijelaskan ya. Oke, contohnya ada suatu investasi sebesar 8.200 memberikan penerimaan kas sebesar 2.000 per tahun selama 5 tahun. Berapa nilai IRR-nya gitu ya dari investasi tersebut. Jadi ketahui P-nya itu adalah 8.200 gitu ya, nilai awal gitu. Kemudian ini arus kas tahunannya 2.000, N-nya 5 tahun, ditanya biaya IRR. Nah, karena metode IRN nilai present worth benefit atau sama dengan present worth cost gitu ya, maka present untuk nilai present worth-nya itu pendapatan sama dengan A dikali P per A kali apa namanya, sorry, A dikali P per A, A-nya itu AI N gitu ya, sama dengan P gitu. Nah, bisa dilihat di sini tadi N-nya N 5 tahun gitu ya, sehingga didapatkan perbandingan antara P per AI 5 tahun itu adalah 4,1. Nah, terus nanti kita lihat ada tabel faktor bunga. Ya, kita lihat nanti di belakang diperoleh bahwa nilai 4,1 itu terjadi di 7% sehingga IRR-nya 7%. Artinya proyek ini memberikan tingkat pengembalian keuntungan rata-rata sekitar 7% per tahun, tuh. Nah, kita lihat di sini tadi ya 4,1 itu, eee, dia ngasihnya 7% gitu ya. Ini ada tahunnya gitu ya, tahun ke-5 gitu ya. Kemudian nanti di sini kita lihat nilai-nilainya gitu. Nah ini itu tabelnya, tabel faktor bunga majemuk 7%. Nanti ada juga faktor bunga majemuk 6%, faktor bunga majemuk 5% dan seterusnya gitu. Nah kalau faktor bunga majemuk 7%, jadi nanti kita ngelihatnya itu kan apa namanya, tabelnya banyak nih. Nah nanti kita ngelihatnya
tahun kelimanya aja, tahun kelimanya berapa gitu ya. Nih, tahun kelimanya 4,1 gitu ya. Tahun kelimanya, berapa, terus nanti kita lihat di faktornya gitu ya. Nih, ini kan ada ya P/A-nya 4,1 gitu tahun kelima. Kalau misalkan 4 tahun kita lihat, kita udah nyari P/A-nya berapa, terus itu tahun keempat. Nah, kita cek aja langsung tahun keempat, terus P/A-nya berapa gitu. Kalau misalkan P/A-nya, di sini 3,3 kita dapat P/A-nya, eee, misalkan 3,1 berarti mungkin bukan di I yang 7 tapi mungkin di I yang 6 atau I5 dan seterusnya, gitu. Jadi memang di sini kita harus melihat apa namanya, pertama kita melihat dapatnya berapa dulu, PPRA-nya, setelah PPRA-nya dapat baru kita lihat satu-satu di tabel faktor bunganya yang di 7%, 6%, 5% gitu. Ya, jadi itu caranya, kita lihat dulu, kita tahu N-nya 5, terus kita tahu PPRA-nya, oke berarti N-nya 5, PPRA-nya berapa, terus kita cari satu-satu di, tabel faktor bunga majemuk I masing-masing, gitu. Ya. Untuk melihat dari si, evaluasi kelayakan. Selanjutnya ada indeks profitabilitas untuk memilih alternatif project ya atau IP. Nah, dalam praktiknya sering muncul kondisi yang lebih kompleks, misalnya terdapat 2 alternatif proyek yang keduanya memiliki NPV positif. Jadi kalian ngasih 2 opsi, dua-duanya NPV-nya positif gitu ya. Dengan tingkat pengembalian masing-masing 21 dan 16, tetapi kebutuhan investasi awal untuk kedua alternatif tersebut berbeda. Nah, untuk membantu memilih pengembalian keputusan karena alternatif yang diambil tuh harus cuman hanya satu gitu ya, yang mana nih yang mau diambil, yang pasti yang kita ambil yang lebih menguntungkan. Nah, tapi dua-duanya juga menguntungkan. Nah, berarti kita harus mencari yang paling menguntungkan dari yang menguntungkan, gitu ya. Ini caranya seperti ini. Untuk membantu pengambilan keputusan pada kondisi seperti ini digunakan suatu ukuran baru yaitu indeks profitabilitas yang dibandingkan nilai sekarang dengan besarnya investasi yang dikeluarkan, gitu. Jadi tadi PV yang sudah dicari dibagi investasi, ya. Dengan indeks ini kriteria pemilihan menjadi lebih sederhana. Proyek dengan nilai indeks, eee, profitabilitas tinggi dianggap sebagai alternatif yang paling baik, gitu. Nanti jadi setelah dari dua-duanya kan ada PV-nya dan juga ada investasinya ya, dari dua-duanya dibandingkan. Nah, yang nilainya tinggi itu yang dipilih, karena dua-duanya udah positif NPV-nya, gitu. Jadi memang pertama dilihat dari NPV dulu positif. Kalau NPV-nya positif, terus kita lihat ke IP-nya, gitu. Kalau memang hanya satu opsi yang harus diambil. Nah, selanjutnya kita menentukan skala prioritas. Di sini ada, skalanya. Nah, skalanya ini berdasarkan dengan tadi pertanyaan di awal tadi juga ya, dipengaruhi oleh pertanyaan awal. Skala ini, kalian yang menentukan, gitu ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal. Dan juga perhitungan ekonomisnya tentunya gitu ya. Mudah dilaksanakan, memberikan dampak nilai yang tinggi, terus lingkungannya gimana. Kalau teknisnya cukup sulit, terus ada nilai tambah, ada dampak perbaikan lingkungan. Terus yang ini sulit dilaksanakan, tidak ada nilai tambah, tidak ada dampak perbaikan, dia nilainya paling kecil, gitu. Kalau ini nilainya sedang, nah ini nilainya tinggi. Oke, selanjutnya tadi opsi-opsi yang sudah ada, ya misalkan pencucian bertahap, penyiraman kembali ini yang pabrik tahu yang kemarin, ya yang kita udah bahas di minggu kemarin di kelas, ya. Pabrik tahu misalkan ini teknis 3, ekonomis 2, tapi pas dilihat di lingkungannya dia pencucian bertahap lingkungannya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau yang ini lingkungannya bagus. Nah, jadi skala prioritasnya ini lebih diambil, gitu ya. Skala prioritas itu berarti bukan nilai yang tinggi ya, skala ini ya, skalanya lebih utama yang 3 ya dibanding yang 4. Karena total skornya juga lebih tinggi yang ini. Kemudian ada evaluasi kelayakan dan, rekomendasi opsi evaluasi teknis penentuan skala prioritas ya.
Oke, di sini ada, nah kita buat opsi-opsinya ya tadi, banyak opsinya, terus secara teknis, secara ekonomis, secara lingkungan bagaimana, terus totalnya berapa, terus dipilihlah skala prioritasnya. Oke, ini selanjutnya ada rekomendasi ya. Output utama rekomendasi penerapan produksi bersih berdasarkan evaluasi teknis, ekonomis, dan juga lingkungan. Auditor menyusun rekomendasi untuk memperbaiki kondisi existing agar kinerja agar kinerja produksi bersih meningkat, ya. Bentuk rekomendasinya bisa ada bentuk teknis, manajerial, dan prosedural, ya. Kalau teknis tentunya langsung ya, misalkan penggantian alat, terus juga perbaikan alat gitu ya. Kalau manajerial berarti di sini, mmm, apa namanya, berupa dukungan gitu ya, berupa dukungan dari manajerial. Kalau prosedural itu ya prosedurnya, misalkan tadi penggantian alat harus dilengkapi dengan prosedurnya SOP misalkan, atau enggak ya SOP atau enggak, apa namanya, kondisi operasi gitu ya. Jadi ini bentuk rekomendasinya harus tiga-tiganya. Oke, menurut biayanya rekomendasi ada no cost, tidak perlu dana, misalkan good housekeeping gitu ya, perbaikan SOP gitu ya. Ada low cost, dana kecil, misalkan pembenahan organisasi, perbaikan prosedur operasi gitu ya. Medium cost, dana sedang, misalkan reformulasi produk, pengaturan operasi, penggantian pemilihan bahan baku, penunjang, dan seterusnya. Ada juga high cost yang tinggi, contohnya perbaikan atau misalkan ganti mesin atau tambah alat gitu ya. Selanjutnya ada komitmen dan kebijakan, terus juga di sini ada penghematan sumber daya alam, tujuannya sasaran satu. Nah ini adalah yang contoh yang, manajerial ya, jadi nanti di manajerial harus diketahuin sama manajerialnya gitu ya. Sasaran gitu, apa nih sasarannya, programnya apa, tindakannya gimana. Sasaran yang kedua apa, tindakannya gimana. Jadi harus udah berupa seperti ini, ya komitmen dan kebijakan, terus juga tujuan, sasaran gitu. Oke, selanjutnya ada tahap 5 implementasi ya. Ini sebenarnya nggak akan dilakukan tapi, sama kalian nggak akan dilakukan ya sampai kalian sampai tahap rekomendasi saja, tapi ini saya jelaskan untuk tahap implementasi ya sedikit. Oke, dapat dilakukan untuk implementasi sendiri dapat dilakukan bertahap atau radikal. Untuk usaha-usaha kecil menengah, perubahan radikal cenderung sulit dan beresiko mengganggu bisnis. Ini untuk usaha-usaha yang kecil ya. Kalau yang besar besar mah kayaknya nggak masalah gitu ya untuk skala industri, untuk pabrik gitu ya. Radikal itu secara masif ya, langsung gitu misalkan bangun IPAL gitu ya, atau misalkan bangun line produksi apa gitu ya. Tapi kalau untuk yang kecil, itu karena core bisnisnya cuman satu, misalkan warung, ya kalau kita ngebangun ya otomatis warungnya bakal berhenti gitu ya. Tapi kalau misalkan yang gede-gede bangun IPAL, pasti dia udah punya IPAL cadangan sebelumnya, jadi nggak akan mengganggu gitu ya. Jadi mungkin kalau yang warung itu ya bertahap. Jadi kita mau renov warung gitu ya, jadi toko, itu nggak bisa langsung semua dibongkar, ya mungkin bagian depannya dulu gitu ya. Jadi warungnya tetap beroperasi, nanti, bagian depannya udah beres, nah kita jualannya pindah ke bagian yang udah beres tadi, terus sekarang bagian belakangnya direnov gitu ya. Jadi biar jualannya masih bisa terus gitu ya. Atau kayak pabrik tahu gitu ya. Biar bisa terus gitu. Tapi kalau pabrik yang udah skala industri kayak Pertamina atau misalkan Unilever gitu-gitu mah bangun, apa namanya, IPAL, ya nggak masalah bangun IPAL baru karena mereka sebenarnya udah punya pasti IPAL yang sebelumnya gitu ya, kayak gitu. Kemudian perubahan yang hanya menyangkut prosedur operasi, penggantian bahan dan lain-lain tanpa modifikasi peralatan sebaiknya segera diterapkan agar penghematan biar lebih cepat. Jadi kalau misalkan ada 2 opsi, ada prosedural SOP gitu ya, eee apa, pergantian kondisi operasi dan emang sudah
validasi bahwa itu akan berhasil, langsung aja gitu, langsung diterapkan. Nggak usah menunggu misalkan, harus ganti alat baru dulu atau misalkan harus, bikin yang baru dulu, nggak usah, langsung ganti aja. Asalkan itu sudah tervalidasi, oke gitu ya. Selanjutnya bahan yang memerlukan penggantian alat dan modal besar dilakukan sebagai proyek investasi normal. Selanjutnya keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan seluruh member, dukungan seluruh sumber, daya perusahaan, pengetahuan, keterampilan, pemberdayaan tim, serta komunikasi internal dan eksternal ya. Jadi harus semuanya yang mendukung, nggak bisa hanya tim audit produksi bersihnya aja ya, atau misalkan tim produksinya saja, atau tim HSE-nya saja gitu, nggak bisa. Oke, selanjutnya tahap yang terakhir, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ya. Nah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, cara termudah itu membandingkan penghematan biaya sebelumnya dan sesudah penerapan produksi bersih. Jadi sebelum dilakukan itu seperti apa, setelahnya seperti apa, hematnya berapa, gitu ya. Kemudian ada hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan rencana yang sudah dilaksanakan dan memperluas penerapan ke fasilitas yang lain. Jadi, di unit yang satu udah beres nih dan terbukti berhasil melakukan penghematan, kita bersiap-siap untuk unit selanjutnya, gitu dengan cara yang sama, gitu. Kemudian rencana produksi bersih perlu dilanjutkan dengan meningkatkan siklus, TQM gitu ya, dengan plan, do, check, action gitu. Jadi nanti, untuk selanjutnya atau untuk yang sudah berjalan dilakukan PDCA-nya juga. Selanjutnya setelah evaluasi, satu proses selesai, kembali ke tahap analisis untuk proses lainnya, sehingga perbaikan berjalan terus-menerus. Oke, contoh-contoh sistem pemantauan yang dapat digunakan antara lain, yang pertama aspek legal, tingkat pemenuhan terhadap regulasi lingkungan gitu ya. Jadi ini lebih ke legal itu peraturan ya. Jadi, eee, hasil audit produksi bersih, hasil penerapan produksi bersih kita dari hasil audit itu, apakah sudah sesuai dengan regulasi lingkungan yang ada, atau lebih buruk, atau lebih bagus gitu ya. Kayak gitu. Kemudian ada aspek teknis, tingkat penggunaan bahan baku, bahan pembantu, tingkat penggunaan air, penggunaan energi, ini juga sama ya. Apakah meningkat, menurun, gitu ya, apakah lebih baik atau lebih buruk, gitu. Aspek lingkungan juga sama, jumlah kualitas limbah yang dihasilkan menurun atau meningkat, lebih baik atau lebih buruk, gitu ya, secara, kualitasnya. Kemudian secara finansial, ada biaya produksi, kemudian ada biaya pengolahan limbah, juga sama ya, biaya produksinya meningkat atau menurun, juga pengolahan limbahnya seperti apa, gitu ya. Pelaksanaan sistem pemantauan penerapan produksi bersih tersebut dijalankan secara berkala untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pengendalian sistem. Jadi ini harus berkala, nggak boleh kayak ya udah sekali aja, udah aja gitu, nggak bisa, ya harus berkala. Harus dicek misalkan berkala per 6 bulan atau per 3 bulan gitu. Mungkin di awal-awal kita, apa namanya, ceknya lebih sering gitu ya, misalkan per 2 bulan. Nanti tahun kedua per 4 bulan, tahun ketiga per 8 bulan dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti ada batas waktunya misalkan setahun sekali gitu ya, gitu. Maksimalnya di setahun sekali, tidak boleh, lebih dari setahun sekali, misalkan 2 tahun sekali kayak gitu, itu tidak dianjurkan. Oke, tahap 7 ada pelaporan, umpan balik, dan perbaikan sistem. Nah, tahap 7 ini, adalah hasil dari pemantauannya gitu ya. Jadi udah pemantauan, nah jadi si produksi bersih ini ya, nggak hanya sekali beres, ya udah implementasi sudah aja, enggak. Tapi terus seperti siklus ya, berkelanjutan. Nah, tadi yang setelah misalkan 2 bulan sekali atau misalkan ya 2 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu harus ada pelaporannya, ya. Hasil pemantauan tersebut secara berkala disampaikan baik kepada manajemen maupun kepada karyawan sebagai bukti keuntungan dari penerapan produksi bersih. Pelaporan pemantauan produksi bersih tersebut sebaiknya dilakukan secara teratur sehingga kelebihan dan kekurangan dari waktu ke waktu dapat dilakukan secara bersamaan antara manajemen dan karyawan, gitu ya. Jadi terus improvement-nya dilaporkan, gitu. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik ini adalah kesinambungan produksi bersih, ya.
berupa data, laporan, penerapan yang lengkap. Umpan balik penting karena produksi bersih adalah proyek dinamis dan berkelanjutan. Kayak manfaatnya, yang satu membantu R&D menemukan peluang baru produksi bersih gitu ya. Yang kedua mendorong pengembangan teknologi baru, yang ketiga mengantisipasi perubahan parameter ekonomi, yang keempat mengantisipasi perubahan regulasi limbah gitu ya. Karena regulasi kan biasanya suka berubah ya, peraturan pemerintah itu, misalkan asalnya baku mutunya sekian, nanti tuh tahun depan dinaikkan, misalkan dari baku mutunya dari A, ppm, nanti tahun depan tuh diperketat lagi jadi B, ppm. Maka kita harus melakukan, apa namanya, kegiatan lagi untuk, menyesuaikan si peraturan tadi, regulasi tadi. Jadi sebelumnya kita udah memenuhi nih A ppm, tapi karena regulasi atau peraturannya naik jadi B ppm, ya mau nggak mau kita harus ngikutin, gitu. Selanjutnya ada keuntungan melakukan investasi produksi bersih. Yang pertama menurunkan biaya tenaga kerja untuk pengolahan limbah, baik di lokasi maupun di luar lokasi. Kemudian mengurangi kebutuhan dan biaya pengadaan perawatan, mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan, gitu ya. Kalau kita udah lakukan good housekeeping, pasti nanti ruangnya jadi lebih luas, gitu ya. Menurunkan kebutuhan perlakuan awal dan pengemasan limbah sebelum dibuang, mengurangi jumlah item yang harus diperlukan sebagai limbah sehingga sebagian dapat dimanfaatkan kembali dalam proses produksi, mengurangi kebutuhan transportasi untuk pengangkutan, menurunkan beban pajak atau retribusi terkait dengan penanganan limbah, selanjutnya mengurangi pemakaian alat tulis kantor untuk pencatatan dan pelaporan. Ya, ini adalah manfaat produksi bersih. Kemudian ada keuntungan dan kerugian investasi produksi bersih. Nah, ini kerugian investasi untuk penerapan produksi bersih pada dasarnya hampir tidak ada. Jadi nggak ada ruginya gitu ya untuk investasi produksi bersih. Pengecualian hanya terjadi beberapa jenis investasi peralatan yang membutuhkan modal sangat besar, sementara waktu pengadaan modalnya lama gitu ya. Sebagai ilustrasi penerapan sistem lingkaran tertutup atau closed loop system pada industri pulp dan kertas untuk proses bagas dipping memerlukan investasi sekitar 150 juta dengan nilai penghematan 16 juta per tahun. Kondisi ini menyebabkan waktu pengembalian modal yang cukup lama, yaitu sekitar 9 tahun, gitu. Oke, sebentar ya, sedikit lagi saya ngecas dulu. Faktor kualitatif dalam pertimbangan penerapan produksi bersih. Nih faktor kualitatif penerapan produksi bersih antara lain adalah investasi produksi bersih sering butuh biaya besar, perlu persetujuan manajemen, top manajemen ya. Evaluasi tidak cukup hanya teknis ekonomi tetapi juga dampak kuantitatif. Tadi ada dampak lingkungannya juga ya, seperti apa. Selain analisis kuantitatif, perlu juga analisis kualitatif untuk melengkapi keputusan. Contoh faktor kualitatif tanggung jawab sosial, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan industri, atau asosiasi bisnis gitu ya. Jadi yang kita lakukan tuh efeknya apa ke masyarakat, pemerintah, dan industri bisnis atau, rekan bisnis ya. Oke, beres ya untuk audit produksi menit ya, lebih 10 menit. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya sendiri, itu gimana? Ada yang mau didiskusikan untuk tugasnya? Saya kemarin baru lihat tahap duanya ya. Beberapa beberapa kelompok tahap 2 sudah, ada yang belum, berarti nanti tahap tiganya ya harusnya sudah ya. Untuk audit produksi bersih sendiri, materinya sudah habis ya, nanti minggu depan kita masuk ke materi yang lain ya. Jadi, eee, minggu depan kalian berarti harus mengumpulkan ya? Minggu depan atau minggu depannya lagi ya? Nanti coba saya cek ya.
sepertinya minggu depan kalian harus mengumpulkan laporan dan PPT-nya ya. Jadi karena bahannya sudah habis di minggu ini gitu, atau mungkin saya kasih waktu minggu depannya lagi gitu ya. Karena bahannya sudah habis, untuk audit produksi bersih sudah sampai ke tahap terakhir, sampai tahap ke-9 tadi ya. Cuman nanti pengerjaan kalian cuman hanya sampai tahap 4 gitu, sampai memberikan rekomendasi tadi tahap 7 sorry, kalian hanya mengerjakan sampai tahap 4 memberikan rekomendasi saja. Untuk implementasi dan juga, evaluasinya itu tidak usah ya, karena tidak dilakukan sama kalian. Oke, untuk nanti, untuk persiapan presentasinya, nanti semua kelompok akan presentasi, ya kita lihat waktunya. Kemudian satu kelompok itu dibatasi ya, maksimal itu 15 slide, ya maksimal 15 slide dengan waktu presentasi itu maksimal 20 menit ya. Kemudian, nanti sisanya ada tanya jawab ya, setiap kelompok wajib ada satu pertanyaan gitu ya dari kelompok lain. Kemudian, eee, saya harapkan karena kita instansi pendidikan nanti dan juga kalian sudah kelas 3 ya, buat PowerPoint itu secara formal ya. Formal itu tidak selalu membosankan ya, kalau misalkan kalian lihat gitu ya, formal yang menarik juga banyak, tapi jangan sampai kalian bikin presentasi yang kayak anak SMA atau SMP gitu ya, yang pakai gambar azab lah. Ya kemarin saya ngajar kelas 1 itu saya, mmm, ya mungkin namanya juga kelas 1 ya, peralihan, dan saya lupa ngasih tahu gitu ya. Ya mereka ngasih gambar-gambar yang tidak seharusnya gitu ya, atau yang tidak sesuai ranah presentasi mereka gitu ya, tidak sesuai ranah kegiatan mereka gitu ya. Jadi ini ibaratkan kalian sedang presentasi di depan top manajemen gitu ya. Jadi buat semenarik mungkin, tapi juga formal atau rapih gitu ya. Oke itu saja ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Nanti tolong Dwika di-info ke saya siapa yang tidak masuk dan juga tadi siapa yang aktif menjawab ya, atau siapa aktif berpendapat tadi ya, yang berpendapat ada beberapa orang, di WA-kan ke saya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan ya.